Nah kalau misalkan situ baru gue udah move on, bener-bener kan ya udah gue jadi bebas dong. Iya sih, ya bener. Emang cara move on terbaik tuh cari yang baru ya kan, daripada kita stuck di situ nangis-nangis setiap hari gitu. Hai guys, balik lagi bersama gue dalam acara Sudut Pandang. Pada podcast perdana gue kali ini, gue ditemenin salah satu narasumber sekaligus temen gue. Halo guys, kenalin gue Sekar. Pasti kalian pada pernah ketemu ya, atau sekedar ngeliat dia. Dan cowok-cowok pasti banyak yang follow dia nih. Oke, langsung aja kali ya. Sekarang lu lagi sibuk ngapain sih? Kerja sama kuliah sih. Oh, kerja sama kuliah ya. Berarti lu harus pinter-pinter nih bagi waktu nih ya. Bagi waktu kerja, kuliah, pacaran. Sulit gak sih bagi waktu kayak gitu? Ya enggak sih, karena kan kuliah lagi online ya. Jadi, Oh iya, online. Jadi ya bisa kan sekalian tuh, sekalian kuliah, sekalian pacaran. Ya itu gampang tuh berarti ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi ini kuliah kan dari Senin sampai Jumat, kerja juga sampai Jumat. Sekarang kan lagi pandemi online, jadi gampang tuh pacaran bisa setiap hari ya kan. Oke, kali ini gue bakal bawain tema pacaran ala milenial. Narasumber gue kali ini dia tuh profesional di bidang bucin-bucinan ya guys. Oke, langsung balik ke topik ya. Lu setuju gak sih sama statement cowok yang bilang kalau cewek pertama kali lihat cowok tuh dari finansialnya? Setuju lah. Kenapa? Karena kan cinta juga kan butuh uang kan. Butuh uang ya, butuh cuan, benar. Pagi buat jalan, nanti pasti butuh duit ya, butuh makan, butuh uang pasti tuh. Tapi lu setuju gak sih, kan sekarang banyak nih cowok-cowok yang minta bayarin sama ceweknya. Lu setuju gak sih sama kayak gitu tuh? Ya sekali dua kali ya nggak masalah sih. Cuman kalau keseringan ya up deh. Iya, bener juga. Kadang kan cowok harus modal juga ya kan. Kalau pacaran tuh pasti butuh modal juga guys. Pagi kalau cowok-cowok tuh harga dirinya menurut tuh jatuh nggak kalau minta bayarin? Jatuh lah kalau keterusan ya. Cuman kalau misalkan kayak pacar gue sendiri gitu ya, kalau misalkan dia lagi gak ada uang ya nggak masalah pakai uang gue dulu. Iya, gantian gitu kan. Iya, harus ada feedbacknya juga ya. Gak selalu harus cowok yang bayarin kita. Kadang bisa patungan ya kan, PT-PT setengah-setengah gitu. Iya. Kalau lu pernah nggak sih ngalamin trauma gitu sama cowok, entah karena lu diputusin, ditinggalin, atau lu dikasih harapan palsu gitu, pernah nggak sih? Waduh, pernah tuh pas gue masih sekolah SMK tuh. Itu kenapa? Gue diselingkuhin 2 kali dan begonya gue nggak sadar itu waktu itu. Karena cinta itu buta ya guys. Iya guys. Terus sampai akhirnya? Sampai akhirnya gue kayak udah cukup sabar kan, gue udah nggak bisa pertahanin hubungan kayak gini kan. Ya udah jadinya gue bisa move on setelah itu. Oke, kira-kira tuh lama nggak? Lumayan lama. Gue sayang banget sama dia tapi dia kayak gitu. Berapa tahun dulu pacaran? Ya setahun lebih lah. Wih, apalagi kalau udah setahunan ya kan. Masa pacaran itu tuh kalau udah lebih dari 4 bulan berarti harusnya udah lebih serius ya kan. Masa pengenalan tuh maksimal minimal 4 bulan tuh kalau masa pengenalan PDKT-an gitu tuh. Terus kalau hal yang paling nggak lu sukai dari pacaran apa sih? Yang gak gue suka itu kayak dia nggak bisa ngehargain kita sebagai pasangan gitu. Kayak kemana-mana gitu kan harus izin kan ke kita gitu sih. Karena izin lah pokoknya. Kabar tuh paling penting ya, kabar. Entah di mana, lagi sama siapa, terus pulang jam berapa. Walaupun itu kesannya kayak ala ya mungkin kecil ya, tapi itu kayak berharga banget. Iya benar sih kan. Iya. Apalagi para cewek-cewek kan nungguin kabar cowoknya gitu, entah cowoknya lagi di mana, dia butuh kabar. Terus kalau lu disuruh pilih ya kan, lu lebih pilih cowok yang biasa aja tapi tajir atau cowok yang ganteng tapi biasa aja? Gue lebih milih attitude sih, karena kan yang tajir itu kayak banyak ya nggak sih, tajir lebih banyak ngerendahin cewek gitu sih. Kan kasar juga kan. Benar. Karena kan cowok pasti mikirnya kayak dia yang kerja, dia yang cari duit, terus kayak jadi gampang gitu ngerendahin cewek-cewek gitu. Makanya kalau cewek-cewek itu perlu juga sih menurut gue ya berpendidikan, terus kayak bekerja jadi wanita karir. Tapi kan sebagian orang kayak mikir kayak ngapain sih capek-capek kerja cewek, ntar ujung-ujungnya kayak di dapur gitu kan ya. Tapi itu
ya tergantung sih masing-masing ya, cuman Iya. itu pendidikan penting banget sih. Iya, biar nggak direndahin intinya Iya, sih biar gitu. nggak direndahin. Biar nggak diinjak-injak sama cowok, apalagi kalau berumah tangga tuh. Itu penting banget ya kan. Terus kalau menurut lo nih, pacaran yang beda agama itu gimana? Pacaran beda agama itu buang-buang waktu doang ya nggak sih? Iya sih, selain buang-buang waktu juga kayak belum tentu dia jadi jodoh kita ya. Terus kalau seandainya nih, misalnya lu dapet cowok nih, terus dia kayak beda agama gitu sama lu, terus lu tanggapan orang tua lu tuh gimana? Paling tanggapan orang tua gue ya jangan diseriusin lah, pasti buat dijadiin temen aja, karena kan takut juga kita yang kebawa kan. Kalau misalnya dia bilang dia mau serius sama lu gitu, Ya udah, berarti dia harus ngikut gue dong. Gue harus yakinin diri gue kalau gue bisa ngebimbing dia juga. kalau lu yang disuruh ikut dia, kira-kira lu mau nggak? Enggak lah. Enggak. Enggak. Tapi misalnya dia tajir, mau nggak? Enggak, tetep enggak. Enggak. Nggak Berarti mau. Tuhan number one. Ya. Ya, walaupun Ya gue begini lah. iya, tapi Tuhan number one ya kan. Oke, lanjut nih. Gue denger sekarang lu udah punya pacar nih. Udah. Ini pacar bener-bener pacar atau pacar sampingan? Pacar lah. Pacar beneran ya kan, Iya. bukan sampingan. Terus gue denger juga sekarang lu kayak udah mulai bangun komitmen nih sama cowok ini. Kayak pertanyaan gue tuh kayak apa sih yang bikin lu bisa gitu bangun komitmen sama cowok ini? Padahal kan yang sebelum-sebelumnya kayak lu sering main-main gitu, nggak FWB-an doang gitu, nggak sampai kayak berani bangun komitmen gitu. Ya karena dia beda dari yang lain. Bedanya? Ya satu, karena tuh dia nggak mesum, kan kebayangan cowok dapetin gue karena ya cuman pengen gitu kan. Gue tahu lah, ya gue bisa bedain lah mana cowok yang bener-bener serius Tulus sama ya gue, kan? mana yang Tulus, mana enggak yang- kan, mana yang main-main gitu kan ketahuan. Pacaran kan juga harus milih-milih kan, Iya, bener-bener. yang bisa ngebimbing kita supaya jadi lebih baik lagi ya nggak sih ke depannya. Bener-bener juga sih, bener. Siapa tahu kan kita ngejalanin sama dia itu jodoh kita kan belum tahu Iya. kan, jodoh kan juga nggak ada yang tahu. Iya sih, benar juga ya. Tapi kalau lu disuruh pilih ya, lu lebih pilih FWB-an dulu atau langsung pacaran nih? Ya PDKT-an dulu sih, gue nggak Teman gitu. dulu ya mungkin Iya, ya, jadi temenan teman dulu. baru pacaran. Biar kita tahu kali ya sikap dia gitu dan lain-lain. Nah sekarang lagi tren-tren tuh FWB-an gitu ya kan, bucin-bucinan gitu. Lagi tren banget tuh kayak gitu. Makanya nih dia udah pengalaman banget di dunia-dunia bucin-bucinan gitu ya kan. Terus kalau misalnya lu disakitin nih sama satu cowok, itu tuh gimana sih cara lu mengobati rasa sakit lu itu? Ya paling gue have fun bareng temen juga, gue juga deket lagi lah sama cowok lagi. Cuman gue nggak pacaran, cuman sebagai teman aja gitu. Berarti Nggak mungkin lah jatuhnya gua- kayak ke pelampiasan dong. Ya enggak dong, kan karena cuman temen doang kan, kayak ya udah temenan aja gitu, maksud gue nggak lebih gitu. Ya udah, lo juga nggak harus pakai feeling ke gue, cuman jadi temen aja. Nah kalau misalnya situ baru gue udah move on bener-bener kan, ya udah gue jadi bebas dong. Iya sih, iya bener. Emang cara move on terbaik tuh cari yang baru ya kan, daripada kita stuck di situ nangis-nangis tiap hari gitu. Terus kalau lu nih ngelihat cowok gitu yang rela nangis karena lu gitu, lu perasaan lu tuh gimana? Ya gue juga sedih lah, pasti dia sayang sama gue lah kalau udah nangis kayak gitu, pasti sayang kan. Tapi lu ada gak sih niatan misalnya nih, misalnya ada cowok yang serius sama lu nih, serius misalnya udah bener-bener serius sama lu, terus kayak lu mempermainkan dia, pernah gak sih lu kayak gitu? Pernah, karena tuh gue ya bener-bener itu kayak diposesif banget, tau gak sih? Gue main kayak sama dikekang ya? Iya, gue main sama temen cewek aja nggak boleh, itu kayak gue nggak suka banget. Padahal gue main sama temen cewek dan itu juga gue izin kan ke dia, cuman dia larang, ya makanya gue jadi ilfil gitu ya nggak sih? Gitu deh. Berarti jatuhnya kayak dia ngekang lu banget ya kan? Tapi lu suka gak sih diposesifin? Gue suka, cuman jangan berlebihan gitu lah. Iya sih, Kan bener. gue mainnya sama cewek, Yang berlebihan itu gak juga baik. izin kan. Oke sih. Oke, terakhir nih pesan-pesan lu nih buat yang nonton kali ini dalam tema ini apa? Ya buat cewek-cewek, jangan terlalu sayang pokoknya sama cowok, karena tuh cowok bisa aja kapan aja seenak dia ninggalin Nyakitin. kita, nyakitin kita, selingkuhin kita. Iya benar-benar.
gitu. Ya walaupun ada juga cewek yang suka nyakitin cowoknya. Apa tuh, manfaatin cowoknya juga kan ada kan. Iya, Nggak selalu cowok yang nyakitin kita kan. Kadang ada juga tuh cewek yang nyakitin cowoknya kan. Nah buat cowok juga tuh, ya kalau udah satu ya satu aja, jangan nambah. Aduh iya tuh. Banyak juga tuh kayak kasus kayak cowok nih udah dapet cewek yang baik, yang bener, udah kayak yang udah perfect lah istilahnya, terus masih aja selingkuh gitu. Apa sih mau dicari gitu ya? Iya. Bener kan kayak gitu tuh. Oke deh, sampai di sini dulu bincang-bincang kali ini. Jangan lupa di follow ya IG gue Radenince. Gue Sekarung _ 2 kali. Oke, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. So, bye-bye.